Saudara, Komnas HAM menyerahkan rekomendasi terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ke Bareskrim Polri. Ada 3 poin substansi terkait temuan Komnas HAM dalam kasus ini. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyerahkan rekomendasi Komnas HAM ke Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto. Rekomendasi ini disimpulkan berdasarkan pemeriksaan Komnas HAM terhadap tersangka, saksi ahli, hingga pengumpulan data dan rekonstruksi di kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. 3 poin substansi rekomendasi dari Komnas HAM yakni pertama, terkait kasus pembunuhan berencana, di mana Komnas HAM menyebutnya sebagai extrajudicial killing. Poin kedua yakni tidak adanya penganiayaan, dan poin ketiga di mana Komnas HAM menyimpulkan memang ada tindak pidana obstruction of justice atau penghalangan penyidikan oleh Ferdy Sambo. Tentu saja kami juga pada waktu itu menyampaikan posisi Komnas HAM sebagai lembaga negara di bidang hak asasi manusia, yaitu posisi imparsial. Itu sebabnya kami waktu itu memang tidak masuk ke dalam tim sus, lebih karena pertimbangan-pertimbangan imparsialitas atau yang dalam bahasa sehari-hari independensi itu. Dan Komnas tentu saja sebagai lembaga mandiri tadi memberikan laporan pembanding supaya akurasi, validitas dari konstruksi peristiwa pembunuhan saudara Brigadir Joshua ini bisa betul-betul diungkap. Sebagaimana prinsip-prinsip keadilan yang memang diatur dalam perundang-undangan kita maupun di dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia. Irwasum Polri yang juga bertindak selaku Ketua Tim Sus Polri, Komjen Agung Budi Marioto menyebut rekomendasi Komnas HAM pasti akan ditindaklanjuti oleh penyidik Bareskrim Polri hingga melengkapi penyidikan sampai ke tahap persidangan. Rekomendasi kepada kami, Polri, terutama Bareskrim karena selalu penyidik, dan tentu Polri akan menindaklanjuti apa-apa yang direkomendasikan Komnas HAM untuk kita lakukan penyidikan sampai dengan di persidangan. Komnas HAM juga memperlihatkan foto jenazah Yosua sesaat setelah penembakan di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta. Terlihat Yosua terkapar seusai ditembak oleh Eliezer. Foto ini menjadi salah satu data penting dalam pengungkapan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Yang berikutnya terdapat anggota kepolisian yang diduga mengkonsolidasi tempat kejadian perkara beberapa saat setelah peristiwa kejadian. Nah, ini yang kita maksud adalah kita mendapatkan beberapa foto penting yang kita dapatkan pada tanggal 8. Jadi pada tanggal 8 itu kami mendapatkan foto pasca kejadian. Jadi sesaat pasca kejadian nggak sampai 1 jam. Jadi foto itu masih kalau dicek lini masa rekam jejak digitalnya itu diambil kurang dari 1 jam pasca peristiwa. Sementara itu sebelumnya akun YouTube Polri mengunggah video yang menampilkan adegan penembakan di rumah dinas Ferdy Sambo yang berdurasi 2 menit 4 detik. Dalam adegan animasi terlihat Ferdy Sambo juga menembak Yosua. Setelah itu Ferdy Sambo kembali melepaskan beberapa tembakan ke arah dinding rumah dan lemari untuk menunjukkan bahwa telah terjadi tembak-menembak. Tim Sus dan Komnas HAM bersepakat bahwa meskipun bekerja imparsial, tapi Komnas HAM dan Polri selalu berkoordinasi, khususnya terkait pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Komnas HAM pun ikut hadir dalam rekonstruksi yang digelar oleh Polri pada Selasa lalu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana versi lengkap rekomendasi Komnas HAM terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua? Kita akan tanyakan kepada Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Bung Taufan, saya tahu bahwa Komnas HAM tadi memberikan 3 rekomendasi dan 4 kriteria pelanggaran HAM dalam kasus ini. Tapi sebelum saya bertanya soal itu, saya ingin bertanya dulu soal foto yang kemudian disampaikan oleh Komnas HAM tadi. Itu adalah foto saat kejadian di titik lokasi di mana Yosua ditembak. Iya, dan foto itu semakin memperjelas bahwa tidak ada tembak-menembak antara Richard dengan Joshua. Karena kalau digambarkan tembak-menembak itu posisinya tidak mungkin dia jenazahnya ada di lokasi yang tadi kita perlihatkan ya itu. Betul. Meskipun juga ada pertanyaan, kalau ditembak 5 kali, betul ya? Termasuk terakhir disebutkan ditembak di bagian kepala. Tidak ada darah sama sekali yang tercecer dalam foto tersebut.
Ada, itu di sekitar bagian atas, bagian sekitar kepala dari almarhum Joshua itu ada genangan darah. Meskipun Memang yang tidak ya, terlihat adalah ceceran-ceceran darah di betul. tempat lain. Betul. Meskipun ketika 5 tembakan tentu kan memunculkan hal yang Betul. seharusnya agak banyak begitu ya. Ini Betul. bayangan yang kemudian terjadi, tapi tidak terjadi dalam foto itu. Betul ya, Bung Taufan? Betul. Ya, dia hanya genangan darah di sekitar kepala, leher dari almarhum. Oke. Maka ada dugaan juga sebetulnya ada jejak-jejak tertentu yang juga mungkin dihilangkan. Betul. Itu yang kemudian saya mau tanyakan. Artinya di lantai dan lain sebagainya saya tidak melihat itu dalam foto. Betul. Ya, jadi kalau kita dengar cerita misalnya Richard kan dia katakan dia menembak posisinya sebelum di tempat yang tadi ada foto jenazah itu. Jadi sudah Berarti digeser kalau kemungkinannya, sudah digeser dari lokasi tempat eksekusi. bisa begitu, bisa jadi ceceran darah di sebelumnya itu sudah dihilangkan, bisa jadi begitu. Oh, sudah dibersihkan. Itu foto Ya. siapa yang boleh saya agak perdalam dikit soal ini ya, Bung Taufan ya, kalau Anda mungkin tidak keberatan. Siapa yang melakukan foto itu? Itu dari beberapa anggota kepolisian yang kemudian tempo hari diperiksa ya oleh Itsus itu ya. Kemudian dari jejak digital mereka ditemukan ada foto-foto, tidak satu itu, banyak sekali foto-foto termasuk beberapa barang bukti yang tadinya masih ada, misalnya kemudian sekarang setelah itu ketika tim sus memeriksa sudah tidak ada gitu. Itu kelihatan juga, makanya jadi ketahuan bahwa memang ada barang-barang atau barang bukti yang dihilangkan. Artinya bukan oleh 5 tersangka itu yang memfoto itu, 5 tersangka pembunuhan berencana, 338 dan 340, itu bukan? dari petugas yang datang awal itu. Oke, baik. Yang kemudian sekarang mungkin tengah dilakukan pemeriksaan soal obstruction of justice. Ya, karena itu semakin memperlihatkan peran dia ya, di dalam obstruction of justice itu. Tentu saya meyakini bahwa tidak hanya ada satu foto, pasti ada foto yang lain karena tidak mungkin hanya diambil satu foto. Iya, ada banyak foto, termasuk juga foto tubuh. Ya. Makanya itu foto itu juga semakin meyakinkan hasil otopsi pertama, kedua yang mengatakan bahwa memang tidak ada penyiksaan itu. Karena di foto-foto yang mereka ambil itu foto yang masih sangat awal ya. Sebelum ambulans datang. Jadi kelihatan memang tubuhnya bersih dari unsur-unsur penyiksaan. Bersih dari unsur-unsur penembakan yang lain juga mungkin tidak terlalu tampak kecuali memang yang mau diskenariokan ada tembak menembak. Meskipun dari sisi lokasi itu tidak mungkin ada tembak menembak di situ, begitu ya? Betul, kalau dia menerangkan seperti yang di awal itu terhalang oleh pelapor. Jadi tidak mungkin ada tembak menembak. Makanya Saudara FS ini kan ketika mau membuat tembakan-tembakan yang seolah-olah tadi itu dia berpindah tempat dari tempat dilakukannya penembakan terhadap Joshua supaya bisa mengenai ruang atas di dekat tangga di rumah Saudara FS ini. Baik, ini tentu masih terus kemudian dilakukan penyelidikan oleh polisi. Tapi Komnas HAM sudah menghentikan proses penyelidikan ini. Saya ingin konfirmasi. Iya, karena tugas kita yang pertama adalah mencari dugaan-dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam peristiwa ini. Kemudian yang kedua, menjadi pembanding sebetulnya bagi penyidikan atau penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Dan itu kita selalu komparasikan ya. Tadi juga kita ketika mempresentasikannya juga menjadi komparasi bagi hasil yang sudah atau sedang dikerjakan oleh penyidik itu. Ada 3 rekomendasi dan 4 temuan pelanggaran HAM. Bisa Anda jelaskan ini, Bung Taufan? Ya, kalau pelanggaran HAM-nya yang jelas pasti adalah soal hak untuk hidup ya. Yang kami kemudian konstruksikan itu dalam konsepsi yang biasa dikenal dalam dunia hak asasi manusia sebagai extrajudicial killing ya. Kemudian kalau dikonversikan dalam KUHP kita menjadi pembunuhan berencana pasal 340. Kemudian ada pelanggaran obstruction of justice yang kami uraikan demikian rupa yang itu saya kira menjadi penyempurna. Kalau kita bilang ini kejahatan sempurna, ya obstruction of justice itulah penyempurnanya. Karena orang yang melakukan satu pembunuhan berencana, kemudian dia melakukan lagi satu pembuatan skenario diikuti dengan penghilangan barang bukti atau perusakan, melakukan disinformasi dan lain-lain, sehingga kemudian pada tahap-tahap awal memang petugas kepolisian, penyidik kepolisian itu sangat sulit. Bahkan penyidik-penyidik yang di awalnya adalah orang-orang yang bekerja
di bawah pengaruh dari saudara FS sebagai seorang jenderal polisi. Lalu kemudian ada 3 rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM kepada pihak kepolisian. Bisa Anda sampaikan? Ya, yang pertama tentu kalau berkaitan dengan extrajudicial killing atau dikaitkan dengan pembunuhan berencana, sudah tepat ya kita rekomendasikan juga sebelumnya sudah dijalankan. Sekarang dalam proses antara kejaksaan dengan kepolisian untuk nanti dilanjutkan di dalam sidang pidana kan gitu. Tetapi untuk itu kami juga sebenarnya menambahkan beberapa hal penting kepada teman-teman dari kepolisian ketika tadi bertemu di kantor Komnas HAM untuk betul-betul memperhatikan ada beberapa pembuktian-pembuktian yang menurut kami atau bahasa sederhananya jangan terlalu bergantung kepada kesaksian atau pengakuan-pengakuan, tapi harus ditambahkan dengan barang bukti atau alat-alat pendukung lain sehingga kemudian dia menjadi akurat nanti ketika di persidangan. Termasuk terakhir saya bertanya pada Anda menyaksikan langsung kemarin soal rekonstruksi dan ada perbedaan antara pernyataan Barada Eliezer dengan keempat tersangka lainnya, betul? Yang paling utama dengan FS soal siapa yang menembak. Saudara FS tetap tidak mengakui bahwa dia ikut menembak, tetapi Barada E dia tetap berkeyakinan ya, bahwa dia hanya menembak 3-4 kali di awal ya, dia tidak terlalu ingat katanya, tapi sekitar 3-4 tembakan. Setelah itu ada 2 tembakan yang dilakukan oleh saudara FS. Tetapi yang sama di antara mereka adalah Barada E maupun FS sepakat bahwa penembakan yang dilakukan oleh Barada E itu atas perintah dari saudara FS. Jadi kemarin ada beberapa memang yang tidak dilakukan dalam rekonstruksi, tapi juga tidak dilakukan penggantian soal penembakan ini misalnya. FS yang kemudian menembak ke Yosua tidak dilakukan, tapi kemudian dalam proses virtual 3D-nya atau animasi 3 dimensinya itu kemudian digambarkan. Ya, penyidik tetap berkeyakinan. Kami juga saya kira berkeyakinan bahwa tidak mungkin hanya Barada E yang menembak. Karena dari bukti-bukti otopsi, baik otopsi yang pertama maupun otopsi ulang, memang ditemukan ada besaran lubang yang berbeda dalam tubuh saudara almarhum Joshua. Yang kedua, dari uji balistik juga ditemukan bahwa memang ini tidak dari satu jenis peluru yang sama. Dengan demikian, sangat jelas bahwa itu pasti dilakukan oleh 2 orang dengan atau lebih dengan 2 senjata yang berbeda. Kalau senjatanya sama, tentu lubangnya tidak akan sama, jenis pelurunya tidak akan sama. Baik, terima kasih. Ketua Komnas HAM, Bung Taufan Damanik, yang tidak mencalonkan lagi untuk periode berikutnya ya, Bung Taufan. Ini adalah mungkin hasil penyelidikan terakhir Anda. Baik? Insya-Allah. Baik, terima kasih Bung Taufan Damanik. Terima kasih Mas Aiman. Memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.